Di tutorial ini kita akan belajar menampilkan komentar-komentar yang telah dikirim oleh user dari sebuah topik, di mana kita bisa menulis komentar dan juga menekan tombol kirim dan menampilkannya kembali setelah data berhasil disimpan. Hai semuanya, kembali di My PHP Tutorial. Seperti ditampilkan pada cuplikan di awal, kita akan belajar menampilkan dan menambahkan komentar di seri ke-9 dari studi kasus forum, yaitu belajar dasar-dasar PHP. Di tutorial ini kita juga akan menggunakan SQL Join. Bagi yang ingin belajar lebih lanjut tentang SQL Join, silakan kunjungi video tutorial SQL Query yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Kita langsung saja ke materi. Di tutorial sebelumnya kita sudah membuat halaman seperti ini, yang mana belum ada link dari halaman komentarnya. Nah, sebelum kita membuat halaman komentarnya, kita akan menambahkan ke avatar biar tampilan dari forum ini lebih cantik. Avatar yang kita gunakan, kita akan menggunakan Gravatar, di mana Gravatar itu sangat sederhana. Kalian bisa pergi ke gravatar.com, kemudian melihat cara penggunanya. Penggunanya sangat sederhana, yaitu tinggal URL gambar avatarnya ditambahkan seperti ini, gravatar.com/avatar, kemudian hash dari email itu sendiri. Kita akan langsung coba. Untuk itu kita akan tambahkan dulu kelas di sini, kelas row. Di bagian sebelah kiri kita akan tambahkan avatarnya. Kita gunakan call auto, kemudian image ya, rs source. Karena image ini membutuhkan email, maka kita perlu mengubah terlebih dahulu query kita. Di sini tidak kita tambahkan email. Nah, ini kita tambahkan email ya. Kemudian kita juga akan membutuhkan ID dari topik itu sendiri untuk menampilkan datanya. Gunakan topic.id ya. Maka di sini image-nya seperti saya bilang tadi ya, kita menggunakan Gravatar, kita copy Gravatar avatar, kemudian hash ini adalah MD5 dari emailnya. Ini MD5 S data $data email ya. Jadi kita tadi ambil email ya. Ini kita perlu juga kasih kelas call. Nah, kita coba lihat hasilnya akan seperti ini. Ini kurang, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita coba ukurannya biar lebih kecil, maka ukurannya itu menggunakan namanya S ya. Di sini ada parameter S, kita gunakan saja yang ukurannya lebih kecil, yaitu 48 piksel. S sama dengan 48. Kita lihat sekarang seperti ini. Nah, biar dia bentuknya tidak selalu G gitu seperti itu ya, logo Gravatar, kita bisa menggunakan beberapa default avatar seperti ini 404. Kita coba master weight ya. Master weight yang ini ya. Kita balik ke sini, tambahkan D sama dengan monster weight. Kita lihat hasilnya. Nah, kita tambahkan plus biar dia berbentuk bundaran, yaitu round circle. Ini dari Bootstrap ya, rounded circle ya, sorry ya. Setelah punya tampilan ini, kita sekarang mulai dengan menampilkan dari komentarnya. Pertama, kita perlu halaman untuk melihat detail dari topik ini sendiri. Di sini saya sudah buat halaman lihat topik ya, yang mana masih sederhana, belum ada isinya. Kalau kita lihat di sini ya, lihat topik.php, maka masih kosong ya. Nah, dari halaman index kita akan buat link ke lihat topik, tapi dengan tambahan parameter ID seperti ini. Ya, data ID. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang refresh URL-nya, dia menjadi ada data ID-nya seperti ini. Lihat topik data ID. Kita lanjut ke bagian lihat topiknya. Pertama kita perlu bikin kontainer di bagian ini ya, kelas kontainer. Kemudian kita bikin kode PHP untuk menampilkan datanya. Nah, kalau kita lihat di sini ada URL ID ya. Nah, ID ini kita akan ambil menggunakan yang namanya variable seperti ini, get ID ya, karena dia ada di dalam URL-nya. Nah,
Kalau lihat formatnya, dia ID sama dengan 3 ya. Jadi ID-nya di sini nanti value-nya adalah 3 ya. Jadi kalau saya bilang di sini echo seperti itu, maka kalian akan lihat 3 ya. Nah, tapi kalau usernya menggunakan seperti ini, maka kita tidak boleh menampilkan datanya. Ataupun tanpa seperti ini, user misalnya langsung buka halaman ini ya. Kita jangan sampai tampilkan datanya. Maka kita gunakan if ya. Jadi cek dulu iset get id dan tidak kosong ya. Get id-nya. Baru kemudian kita bikin koneksi ke database video. Kemudian bikin SQL, select. Sekarang kita akan bikin join untuk menampilkan topik dan juga usernya. Bagi yang masih ingat, topiknya itu punya relasi ke tabel user, di mana user ID dan ID-nya yang memiliki relasinya. Untuk mendapatkan data user dari sebuah topik, maka kita perlu menggunakan SQL query join, yaitu seperti ini. Pertama select dulu, kita pakai bintang dulu ya. From topik, inner join. User, nama tabel ya, topik dijoin dengan usernya. On, nah onnya itu ini ID user dan user. Nah, kita bilang tabel topik dot ID user sama dengan users dot ID. Kemudian ada where topic dot ID sama dengan ID. Ini name parameter. Ya. Nah, yang kita butuhkan adalah semua kolom yang ada di dalam tabel topik ya. Kita butuh semua informasi, maka kita bisa bilang seperti ini, topik.bintang artinya semua kolom yang ada di dalam kolom topik. Kemudian kita pilih user. Kita perlu namanya dan kembali lagi kita perlu emailnya. Ya. Nah, kemudian kita bikin query video seperti biasa ya, prepare SQL, kemudian kita query-nya execute array dengan ini name parameter ID sama dengan get $get ID ya. Kemudian kita ambil data topiknya menggunakan patch. Misalnya topiknya ini kosong ya, atau usernya masukkan ID sembarang, maka kita perlu tampilkan misalnya data tidak ditemukan. Else, maka perlu ditampilkan. Nah, untuk menampilkannya di sini kita juga akan memberikan tampilan avatar biar lebih cantik ya. Maka saya bilang div, kembali seperti tadi, auto. Kemudian kita bisa copy dari halaman indeks ya. Avatarnya kita copy ini ya. Kita copy, tapi ini kita ambil data topik email ya. Jadi topik email. Di sebelah kanannya kita tampilkan namanya ya. HTML entities as topik, nama usernya ya. Kemudian di bawahnya kita tampilkan teks lebih kecil untuk kapan tanggal di post ya. Ini kita bisa copy dari sini ya, karena kita sudah bikin sebelumnya ya. Copy, tapi ini adalah topik. Di bagian bawahnya kita tampilkan pakai H2 ya. Kita tampilkan judulnya. Kembali kita pakai HTML entities. Ini topik judul. Kemudian bagian bawahnya kita tampilkan lagi deskripsinya ya. Nah, kita pakai fungsi NL to BR untuk mengubah enter menjadi BR ya, biar mau dia menjadi baris yang baru. HTML entities, balik lagi topik deskripsi. Nah, coba sekarang kita lihat hasilnya. Ke home, lihat ini request fungsi untuk item array. Nah, di bagian bawahnya kita akan menampilkan form ya, form untuk mengirim komentarnya. Kita pastinya pakai method post, kemudian actionnya kita pakai file baru ya.
kita pakai file baru, kita bikin satu file lagi namanya jawab topik.php ya. Jawab topik.php, kemudian dalamnya ada text area, kelas form control seperti biasa ya. Kemudian kasih nama dia komentar. Kemudian di bagian bawahnya kasih tombol kirim. Text ini dipakai biar tombolnya berada di kanan ya. Kelas button primary, dia punya tipe submit. Coba kita lihat hasilnya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kita tambahkan di bagian kanan dari form ini biar ada avatar dari usernya. Kita copy saja ya. Yang ini avatar dari usernya ya. Nah, karena usernya belum memiliki informasi email di session, jadi kalau kita lihat ini belum memiliki informasi email, kita perlu email, kita tambahkan di sini ya email user email ya. Kita ambil dari sini, yang dimasukkan adalah session user email ya. Nah, ini formnya kita masukkan ke dalam di kelas ya. Pertama kita logout dulu, kita login kembali ya. Kita lihat kembali, maka ada avatar dari Eka. Nah, sekarang kita akan membuat tabel untuk menyimpan komentar. Nah, kita bikin satu tabel namanya komentar, isi 5 kolom, kemudian go. Tabel yang pertama adalah kolom yang pertama adalah ID, kemudian kolom yang kedua itu adalah komentar, kemudian tanggal komentar itu dibuat, kemudian ID topiknya, topik dari komentar itu sendiri, kemudian ada ID user, siapa yang membuat komentarnya ya. Tanggalnya adalah date time, kemudian ini adalah teks, kemudian ID-nya auto increment. Kemudian kita simpan, kemudian kita bikin relation ke topik ya, topik komentar. Ini kolomnya adalah ID topik, kemudian topik dan ID, kemudian kita tambahkan lagi satu user komentar ya. Itu di ID user masih ini, kemudian user sama-sama ID, kita simpan ya. Kita lihat belum ada isinya. Kita sekarang membuat kode untuk menyimpan komentar yang dimasukkan oleh user di sini ya. Untuk menyimpan itu seperti kalian lihat, kita perlu yang namanya ID komentar. Maka di form ini kita perlu tambahkan satu lagi input, yaitu kita pakai hidden input ya, type hidden, kemudian value-nya adalah ID dari topik ini sendiri, kemudian name-nya itu ID topik. Di sini kita kasih placeholder namanya jawab topik. Nah, kalau kita lihat hasilnya seperti ini, jawab topik ya. Sekarang kita ke bagian jawab topik. Karena form ini menggunakan action di jawab topik, maka akan disimpan di sini. Seperti biasa, bikin tag buka PHP, kemudian kita require file check access, biar tidak semua user bisa akses file ini ya, hanya user yang login aja bisa. Kemudian kalau user dia akses langsung, maka variabel $_post itu akan kosong ya. Jadi kalau variabel post ini kosong, kita redirect dia ke halaman index. Jadi biar kita tidak melakukan penyimpanan data. Kemudian kalau dia tidak punya ID topik, informasi ID topik ya, jadi kita perlu variabel ID topik ya, ID topik ya. Kalau kalian balik lagi lihat ini, kita perlu ID topik, maka kita perlu cek kalau ID topiknya ada apa tidak ya. Atau kosong ya, tidak dikirim atau kosong gitu ya. Kembali kita redirect ke halaman indeks ya. Nah, sisanya kita berarti sudah bisa menyimpan data. Ini bikin koneksi seperti biasa.
kemudian bikin SQL. SQL sama dengan pakai insert into komentar ya. Yang kita mau simpan adalah komentar user, tanggalnya, kemudian ID topik, dan ID usernya. Ya. Values, nah, bikin name variable, komentar, parameter maksud saya, pakai fungsi now untuk tanggalnya, kemudian ID topik, kemudian ID user. Ya. Kalian bisa bikin apa saja, tapi saya samakan dengan nama komentar kolomnya ya. Kemudian bikin query seperti biasa, video, prepare, SQL, kemudian query-nya di execute. Array, ya. Sekarang ini komentar, $post, kita ambil dari sini, dari lihat topik, yaitu name-nya komentar. Ya. Kemudian ID topik, itu ID topik. Ya, sama dengan yang di sini juga ID topik ya. ID topik. Kemudian ID user. ID usernya diambil dari session ya. User ID. Nah, setelah berhasil execute, maka kita redirect usernya ke halaman yang sebelumnya, yaitu lihat topik. Lihat topik ID. Nah, balik lagi ID. Kalau kita melihat di sini, kalau kalian lihat di sini ada ID sama dengan post ID topik. Ya. Nah, coba kita simpan komentarnya. Nah, saya bilang tes komentar. Saya mencoba menjawab pertanyaan ini. Kirim. Nah, kita lihat di database-nya sudah tersimpan. Nah, sekarang kita akan menampilkan komentar tadi. Nah, komentar tadi kita balik ke kodenya di sini di halaman lihat topik. Maka di bagian atas form kita kasih garis lagi satu di sini, kemudian kita bikin kode PHP untuk menampilkan komentarnya. Sekarang kita kembali menggunakan SQL query join karena kita perlu informasi user yang menambahkan komentarnya. Seperti tadi, select ya, komentar. Nah, kita perlu semua kolom komentar. Kemudian kita perlu user dan namanya. Kemudian kita perlu user dan emailnya. From komentar. Nah, inner join. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, user itu dengan ID user dan ID-nya di kolom user ya. Mirip seperti tadi, inner join user on user.id sama dengan komentar.id user. Baru where, yang mana harus ditampilkan adalah komentar dari topik itu sendiri ya, biar nggak semua komentar muncul di topik yang sama ya. Where ya, ID topik sama dengan ID topik, bikin name parameter lagi seperti biasa. Query ini kita kasih query 2 SQL 2 ya, sama dengan video prepare SQL 2, kemudian di query 2 ini di execute ID topik sama dengan get ID, kemudian kita gunakan while untuk menampilkan datanya. While komentar sama dengan query 2.fetch. Nah, di sini kita akan bikin lagi, menambahkan dengan di sebelah kirinya kita bikin avatar orang yang menambahkan komentar ya. Kita akan copy saja bagian ini. Nih, kita copy ke sini. Kemudian yang ini bukan topik tapi komentar. Nah, yang di bagian bawahnya scroll ya. Di bagian bawahnya kita bikin semacam background yang berbeda ya. Kemudian lagi kita tampilkan namanya. Ya, namanya, nama yang membuatnya
ya, membuat komentar. Echo HTML entities seperti biasa, ya, komentar nama, kemudian di bagian kirinya, kanannya kita tampilkan tanggalnya, ya. Tanggalnya kita copy saja, cara yang sama seperti ini, kita copy, ya. Dan ini menjadi komentar. Di bagian bawah dari ini kita baru tampilkan komentarnya, ya. Ini dia bagian row-nya. Div, kita kasih margin di bagian atasnya. Bukan dialog, ya, div. Ini 2 cukup sepertinya. Kemudian sama seperti tadi, echo nl to br, kemudian HTML entities, komentar, kolom komentar, ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya seperti apa, kita balik ke sini, kita refresh. Nah, ini ada error SQL, ya. Di sini kita lupa menambahkan koma. Ya, kita refresh. Nah, ini hasilnya. Eka komentar saya mencoba menambahkan komentar, ada namanya, ada juga tanggalnya. Kita kasih padding biar lebih bagus, ya. Kita kasih padding di atasnya, atau padding di atasnya 2, kemudian padding di kiri kanannya 3 misalnya. Kemudian kita bilang dia punya rounded. Kita refresh, hasilnya menjadi lebih bagus, ya. Kemudian kita coba tambahkan lagi satu, ya, jawabannya misalnya gunakan array.splice seperti splice in 1 ke 1 2 1, kirim. Nah, seperti ini, gabung jadi satu. Kita kasih dia margin di bawahnya, kemudian namanya kita bikin biar lebih besar pakai font bold. Kita refresh, hasilnya seperti ini, ya. Kemudian kalau kita balik ke sini, kita coba kita coba pakai ellipsum aja, ya, seperti ini, ya. Saya copy paste ini, ya. Kemudian kita kirim, dia tampil di sini juga menampilkan topik yang berbeda. Tambahkan lagi, kirim, tampilkan topik yang berbeda, ya. Jadi kalau kita logout dan kemudian register dengan user lain, misalnya Agus, ya, agus@sample.com, berhasil. Kemudian kita login agus@sample.com. Kemudian kita lihat di sini, kita bilang jawabannya, misalnya saya bilang seperti Eka, 2 adalah indeks itemnya, dan 1 adalah jumlah yang dihapus. Kita kirim. Nah, kita bisa melihat ada Eka, kemudian ada Agus yang dengan avatar yang berbeda, yang bisa menambahkan komentar. Sekian tutorial hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bagi yang masih belum berjelas, silahkan bertanya di kolom komentar. Kemudian jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Di tutorial selanjutnya kita akan belajar tentang membuat halaman profil di mana user bisa mengedit data pribadinya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.